Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yo, setelah kalahnya Yonko, Kaido, dan Big Mom di pertempuran negeri Wano, tentunya kita semua dibuat penasaran siapa lagi musuh yang akan dihadapi oleh kelompok aliansi bajak laut topi jerami. Pasalnya, seperti yang udah saya sampaikan dalam sebuah pesannya sebelum hiatus pada bulan kemarin, Oda mengatakan bahwa saat ini Arc Wano baru memasuki babak ketiga dan masih ada babak keempat dan kelima. Artinya pertempuran besar di negeri Wano memang masih akan berlanjut. Apalagi seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1053 kemarin, sosok admiral baru yaitu Ryukugyu telah tiba di negeri Wano dan menghabisi para anak buah Kaido yang tersisa. Selain itu, Admiral Ryukugyu telah diperlihatkan bergerak menuju ke ibu kota bunga. Jelas hal ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelompok bajak laut topi jerami. Ditambah lagi Admiral Ryukugyu meminta bantuan untuk dikirimkan kapal perang menuju ke negeri Wano. Bisa menjadi sebuah indikasi jika pertempuran di negeri Wano masih terus berlangsung. Well, jadi Mimin rasa apa yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei pada akhir tahun 2019 kemarin mengenai jika pertempuran di negeri Wano akan jauh lebih epik dari pertempuran di Marineford memang ada benarnya. Dan pertarungan melawan dua Yonko di negeri Wano kemungkinan besar hanya menjadi pembuka Arc Wano kali ini. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, selain untuk mengawasi pembuatan film live action masa hiatus selama 1 bulan ini, Oda Sensei juga mengatakan jika dia akan mempersiapkan final saga atau final arcs dalam cerita One Piece. Lalu kira-kira seperti apa kelanjutan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di chapter 1054 nantinya? Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, mari kita mulai. Nah, ada informasi yang sangat menarik yang dijelaskan dalam One Piece Road to Lock Tail volume kedua yang baru saja rilis, yaitu mengenai kekalahan Yonko, Kaido, dan Big Mom. Dan ternyata dampak kekalahan dua Yonko ini bukan hanya berdampak pada keseimbangan dunia One Piece ataupun pihak pemerintah dunia dan angkatan laut, melainkan sisa dari Yonko terdahulu, lalu bajak laut dari generasi terburuk, dan juga sisa-sisa dari bajak laut sisi Bukai pun dikatakan akan terlibat dalam perubahan keseimbangan dunia One Piece. Bahkan, organisasi Revolutionary Army pun dikatakan masuk dalam kategori yang akan membawa sebuah badai besar bagi keseimbangan dunia One Piece. Nah, selain itu, informasi yang tak kalah penting yang disajikan dalam One Piece Road to Lock Tail volume kedua ini adalah diberikannya penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Sabo di Mary Joyce saat terjadinya pertemuan Reverie. Akhirnya, informasi resmi ini telah diberikan oleh Oda Sensei jika Revolutionary Army memang melakukan penyerangan di hari keempat Reverie. Namun apa yang dilakukan oleh para komandan Revolutionary Army ketika itu diketahui oleh dua sosok admiral yang memang kebetulan sedang berada di Mary Joyce. Jelas, hal ini pun membuat pertarungan di antara mereka tidak dapat dihindarkan. Namun sayangnya kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Sabo. Hanya sebuah isi koran saja yang dibaca oleh para penduduk dunia One Piece ketika itu, termasuk oleh Monkey D. Dragon dan para anggotanya yang diperlihatkan dalam One Piece Road to Lock Tail volume kedua ini, yaitu hanya sebuah siluet dari dua admiral yang melawan para komandan Revolutionary Army. Namun terlepas dari hal ini, kedatangan Admiral Ryukugyu ke negeri Wano semakin membuktikan jika Sabo sedang tidak baik-baik saja. Nah, sebenarnya Mimin sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya jika chapter 1054 nantinya akan berisi informasi mengenai kabar Sabo. Bagi nakama yang penasaran, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi atau di pojok kanan atas ya bosku. Tetapi dalam pembahasan kali ini, kita akan tinggalkan sejenak mengenai kabar Sabo ya bosku. Ada hal yang jauh lebih menarik, yang kemungkinan besar kedatangan Admiral Ryukugyu menjadi pemicu awal dimulainya perang terakhir dalam cerita One Piece. Jelas, hal ini pun membuat Luffy harus bersiap menghadapi semua itu, dan bisa jadi Luffy akan membentuk aliansi terdahulu yang pernah terjadi di era abad kekosongan saat kerajaan kuno berhadapan dengan pemerintah dunia atau kaum naga langit. Lalu sampai di sini, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah siapakah aliansi kuno yang dimaksud? Yap, sudah jelas aliansi kuno yang dimaksud terdiri dari para penduduk Pulau Langit, penduduk manusia ikan, dan yang terakhir adalah para penduduk negeri Wano.
Dan jika kita perhatikan secara detail, sebenarnya ketiga wilayah ini pernah diselamatkan oleh Luffy dari masalah mereka. Pertama, Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami pernah mengalahkan Enel dan mengusir Enel dari Pulau Langit. Lalu petualangan Luffy dan kelompok bajak lautnya ke Pulau Manusia Ikan pun berhasil membuat villain utama di arc tersebut, yaitu Hody Jones, takluk di tangan Luffy. Bahkan Luffy pun berhasil merebut daerah kekuasaan Fishman Island dari tangan Yonko Big Mom. Lalu yang terakhir, Luffy berhasil mengalahkan Yonko, Kaido, dan Big Mom di pertempuran negeri Wano, sekaligus berhasil membebaskan para penduduk negeri Wano dari penderitaan yang mereka rasakan selama 20 tahun lamanya. Well, sampai di sini sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah ketiga wilayah tersebut sama-sama menantikan kedatangan sosok Joy Boy. Pertama, ras Lunaria yang diyakini juga merupakan penduduk Pulau Langit. Pada manga One Piece chapter 1036, Kaido pernah mengatakan kepada King, "Kau pikir aku ini Joy Boy?" Dari sini sudah sangat jelas jika King memang menantikan sosok Joy Boy sebagai sebuah harapan untuk mengubah dunia. Lalu pada manga One Piece chapter 649, ada sebuah momen di mana Raja Neptune pernah mengatakan kepada Nico Robin bahwa mereka sedang menantikan sosok Joy Boy. Dan yang terakhir yaitu di negeri Wano, pada manga One Piece chapter 972, di tengah-tengah eksekusi Kozuki Oden, Oden mengatakan jika negeri Wano saat ini sedang menantikan seseorang yang akan muncul setelah melintasi masa 800 tahun. Dan harapan Kozuki Oden ketika orang yang ditunggu-tunggu itu telah muncul, negeri Wano sudah menjadi negeri yang siap menyambut dan mendukungnya. Dan Kozuki Oden juga mengatakan jika orang tersebutlah yang mampu untuk mengalahkan Kaido. Well, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan jika ketiga wilayah tersebut sama-sama menantikan sosok Joy Boy, dan ketiga wilayah itu pun saling terkoneksi dengan senjata kuno. Pertama, di Fishman Island kita tahu ada senjata kuno Poseidon yang merupakan putri duyung, yaitu Putri Shirahoshi. Lalu yang kedua pada manga One Piece chapter 1053, Kozuki Sukiyaki mengatakan kepada Nico Robin jika senjata kuno Pluton berada di negeri Wano. Kemudian yang terakhir yaitu senjata kuno Uranus, meskipun masih menjadi sebuah tanda tanya besar di kalangan para fan One Piece, tetapi yang jelas, senjata kuno Uranus diyakini memiliki keterkaitan dengan langit dan cuaca, sehingga rasanya masuk akal jika senjata kuno Uranus berada di Pulau Langit. Nah, yang menarik di sini adalah jika kita perhatikan secara detail, sebenarnya ketiga senjata kuno ini tercipta secara khusus, seolah untuk melindungi ketiga wilayah atau alam tersebut. Seperti Poseidon yang diyakini untuk melindungi lautan dan para penduduknya. Kemudian Pluton adalah senjata kuno yang digunakan untuk melindungi orang-orang di daratan. Dan yang terakhir yaitu Uranus adalah senjata kuno untuk melindungi para penduduk Pulau Langit. Nah, jadi rasanya akan sangat masuk akal jika aliansi kuno yang akan dibentuk oleh Luffy akan menggunakan senjata kuno untuk berperang menghadapi pemerintah dunia dan kaum naga langit. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, kekuatan Gear 5 Luffy yang berhubungan dengan sosok Joy Boy menjadi sebuah indikasi kuat jika semua akan saling bersatu. Mulai dari senjata kuno, harapan, dan impian, mereka semua akan beraliansi dan akan bergerak di bawah satu komando Joy Boy. Dimana inilah yang akan menjadi final saga, sebuah perang paling dahsyat sepanjang sejarah dunia One Piece, yaitu Perang Tahta. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai aliansi kuno yang akan dibentuk oleh Luffy untuk menghadapi perang terakhir dalam cerita One Piece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.